Abang kan pengacara hebat, pengacara pintar, pengacara paling baik hati dan tidak sombong gitu loh. Rela dibully demi membantu membela si Agus, manusia terzolimi, tersakiti itu. Hola netizen yang tercinta, kisruh uang donasi yang diberikan oleh Pratiwi Novianti kepada Agus korban penyiraman air keras kian memanas. Pengacara Agus, Farhad Abbas belakangan kembali menyenggol sosok Pratiwi Novianti. Farhad Abbas bahkan belak-belakan membongkar masa lalu Pratiwi Novianti yang kelam. Segala sifat buruk Pratiwi Novianti dibeberkan Farhad Abbas. Ia membongkar sosok lain dari Pratiwi Novianti di Instagram story-nya. Nyonya Yayasan itu wajah baru. Wajahnya tahun 2017 dengan saat ini berbeda. Bukan orang kaya, hidupnya numpang uang minta-minta kesedihan orang lain. Keras hati, jutek, nada tinggi, pandai provokasi netizen bermuka dua. Hati buruk, latar belakang gak jelas. Setelah audit rekening yayasan baru para pengikut Nyonya Yayasan kapok, hajar pukul. Ya, begitulah tulis Farhad Abbas di Instagram story-nya. Pratiwi Novianti mempermasalahkan uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah itu karena Agus menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Farhad Abbas yang geram meminta agar Dinas Sosial mengaudit yayasan milik Pratiwi Novianti. Farhad Abbas menilai Pratiwi Novianti telah mengajak seluruh masyarakat membenci Agus karena menggunakan uang donasi itu untuk kepentingan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Farhad Abbas official, berani nggak si yayasan pengumpul sedekah sumpah pocong gak pernah pakai uang kepentingan pribadi uang donasi tersebut? Transparan gak? Ayo Dinas Sosial audit itu rekening yayasannya. Kita punya bukti ancaman dan pemerasan. Salam pandai dari Farhad Abbas, pembela hukum lemah. Dari sini kita menyimpulkan bahwa Farhad Abbas menduga adanya penyelewengan dana dari yayasan yang dimiliki Tenovi, dan Farhad Abbas mengatakan bahwa dia punya bukti bahwa Tenovi itu menekan dan mengancam si Agus. Kata si pocong, kok aku dibawa-bawa padahal aku nggak ikut-ikutan. Nyonya yayasan itu wajah baru hasil oplas, operasi plastik. Wajahnya tahun 2017 dengan saat ini berbeda. Bukan orang kaya, hidupnya numpang uang minta-minta kesedihan ke orang lain. Keras hati, jutek, nada tinggi, pandai memprovokasi netizen bermuka dua, hati buruk, latar belakangnya nggak jelas. Setelah audit rekening yayasan baru para pengikut Nyonya Yayasan kapok. Dari sumpah pocong ke oplas. Ayo Bang Farhad Abbas yang baik hati, yuk dikorek-korek terus. Tapi kalau bisa sih yang berhubungan, jangan larinya kemana-mana bang. Itu jatuhnya body shaming. Kan Bang Farhad ini orangnya pinter dan baik hati, pasti bisa korek-korek yang sesuai dengan kasus ini atau dengan masalah ini. Ayo bongkar yayasan bodong yang dipimpin Nyonya Yayasan Bolot. Audit dan periksa gaya hidup glamor dengan status pengangguran. Dari data kami, Nyonya Yayasan menjual kesedihan dan menjadi yayasan dan donasi sebagai mata pencaharian. Penggunaan dana untuk operasi plastik dan pesta narkoba. Ayo semangat Agus, petisi itu hanya diikuti orang-orang yang diprovokasi oleh Nyonya Yayasan. Kalau udah diaudit, nanti juga sedunia akan menertawakan Nyonya Yayasan dan para Jin dan Jun, para Jon-Jon dan kaum jongos-jongosnya. Berdosalah para kaum jahat yang menghujat dan memfitnah Agus yang tidak berdaya. Luka belum sembuh, uang donasi dikuasai Nyonya Yayasan. Nyonya berupaya bermanuver untuk menguasai uang Agus dan menarik simpati untuk menyambang ke rekening yayasan. Agus jadi bulan-bulanan. Ini adalah IG story dari Farhad Abbas. Mudah-mudahan Kang Abang Farhad Abbas yang pintar dan baik hati, ini adalah statement yang kuat dan punya bukti yang kuat. Karena kalau tidak, ini bisa jadi pencemaran nama baik dan fitnahan-fitnahan yang kejam.
Bang, kenapa nggak nangisnya pakai caranya si Agus yang kayak gini? Agus sedih, Agus sedih. Abang bisa pakai yang Farhat sedih gitu. Abang ngapain gitu? Minta dukungan sama pemuda-pemuda Indonesia atau netizen Indonesia? Nggak usah bang. Abang kan pengacara hebat, pengacara pintar, pengacara paling baik hati dan tidak sombong gitu loh. Rela dibully demi membantu membela si Agus, manusia terzolimi, tersakiti itu. Kita sebagai netizen dukung abang kok untuk ngebela si Agus ya. Kita sebagai netizen juga pengen lihat nanti akhirnya tuh kayak gimana hasilnya. Belain aja sampai akhir, jangan setengah jalan ya. Harga diri bro, sebagai pengacara loh. Iya bener, Novi itu bukan orang hebat. Dari permasalahan Agus ini, Novi yang salah ya. Novi yang salah, paling salah. Salahnya di mana? Salah menolong orang. Novi mah memang bukan orang hebat. Dia nggak hebat. Dia hanya mencoba menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia. Ya, hanya saja manusia yang dibantu itu tidak tahu terima kasih. Komen tetap aja penggelapan dan perampasan uang Agus. Itu gara-gara ada yang komentar kalau misalnya uang si Agus ini diambil yayasan untuk dikelola lalala gitu. Terus Bang Farhat bilang tetap aja itu namanya penggelapan dan perampasan uang bang. Gak gitu bang. Kalau kucuk-kucuk tiba-tiba si yayasan Novi ini ngambil uangnya Agus, ngerampas, terus dia tidak mengeluarkan hak Agus. Misalnya Agus butuh biaya pengobatan, Agus butuh apa-apa di rumah sakit, atau butuh biaya Grab kan katanya waktu itu, gitu-gitu segala macem. Keperluan Agus yang kayak gitu-gitulah untuk pengobatan. Misalnya ditahan ya sama Novi nggak mau bayar, dia ngilang. Itu namanya penggelapan. Itu namanya dia merampas gitu. Nah kalau ini kan enggak. Nah terus abang juga bilang di situ kalau misalnya itu kan warga Indonesia tuh masyarakat itu donasi karena si Agus gitu kan. Selama masuk ke uang Agus itu kamu tidak mencuri, kamu tidak maling. Memang tidak. Tapi balik lagi, orang-orang itu donasi ke Agus karena apa? Melalui siapa? Perantaranya siapa? Siapa yang nge-up, siapa yang nge-sounding. Kalau misalnya nggak ada Denny Sumargo yang bantu mediasi, kalau nggak ada Novi, apakah Agus akan dilihat oleh orang dan akan mendapatkan donasi itu? Tidak. Lalu hal selanjutnya adalah donasi itu kembali lagi ke poin utama, tujuannya untuk berobat. Ketika donasi itu tidak dipergunakan selayaknya dan seharusnya, itu melanggar hukum abang. Justru itu namanya penipuan. Gini deh bang, masyarakat itu berdonasi karena Agus, untuk biaya pengobatan Agus. Kalau misalnya tiba-tiba uang itu tidak dipergunakan semestinya, apakah orang-orang itu akan oke-oke aja? Tidak. Percaya sama saya bang, dari 100% paling cuma 20% yang ya udahlah, 80%-nya nggak terima, 20%-nya ya udahlah, bukan karena ikhlas juga, tapi lebih kayak ya udahlah daripada ribet gitu bang. Dalam hati kecil mereka apakah ikhlas? Tidak. Percaya sama saya. Terus sekarang gini, kalau misalnya posisinya kita ngadain open donasi itu buat kehidupannya Agus, buat bantuin Agus karena Agus misalnya nggak bisa kerja, matanya buta, nggak bisa ngelihat, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Kita ngomong nih terang-terangan pas minta donasi itu gitu, untuk menghidupi, untuk membantu Agus, kehidupan Agus, bukan untuk pengobatan. Misalnya dibilang kayak gitu, ya bisa sah aja gitu, karena kan dari awal tujuannya emang buat kehidupan Agus. Atau coba deh kalau misalnya posisinya gini, Agus nih dia tinggal di rumah wawanya masih punya utang ke bank, digadein sertifikat rumah segala macam, uangnya nih utangnya masih ada gitu. Agus nggak bisa ngapa-ngapain, bisa nggak temen-temen bantuin Agus, kumpulin donasi buat Agus bayar gitu? Ya mungkin masih ada yang mau, tapi kan tujuannya jelas buat membantu perekonomian Agus. Ini kan buat berobat bang. Aduh ya Allah, tanpa mengurangi rasa hormat ya bang, kalau menurut saya coba deh abang perhatiin lagi lah. Semoga ini
bukan gimana ya? Ya saya tahu lah bang, kalau pengacara itu kan kadang ada suka ngejelimet yang kayak lucu-lucuan gitu ya. Ya semoga sih ini adalah trik abang untuk mengetahui sebuah atau membongkar sebuah perinian aja gitu ya. Apa sih, sampai bingung gue ngomongnya bang, sorry. Semoga ini ya cuma taktik abang aja untuk mengetahui sebuah modus atau untuk membongkar apa-apa segala macam, karena ya dari hasil video call abang sama Agus ya jadi orang-orang makin tervalidasi gitu, rasa emosi dan rasa suuzonnya tuh makin tervalidasi gitu karena buktinya makin kuat. Ya semoga sih itu emang taktik abang aja ya. Tapi kalau abang bener-bener ngebela Agus dan bener-bener menganggap ini itu bener, ya coba di reset ulang lah. Itu aja pesan saya dah. Makasih ya bang, mohon maaf.